bicarakan ya, bicara kepada istri saya, tolong bicarakan kepada kakak saya itu, dan juga kepada guru-guru di sekolah mereka yang ada di Negros Adventist Academy. Dikatakan, kenapa? Karena saya sangat menderita waktu saya sekolah di sana. Saya di rumah tangga saya, sekalipun ibu saya sangat mengucilkan saya, lebih memperhatikan kakak saya. Apa karena kakak saya itu lebih cantik dari saya? Dan guru-guru pun selalu menghina-hina saya. Jadi dia sampai usia mereka saat ini sudah di atas 50-an ya. Dia masih rasa sakit hati. Bahkan terhadap kakaknya sendiri, terhadap guru-guru mereka di waktu mereka masih berada di SMA. Dan dia benci sekali. Jadi saya pada saat saya baca message itu, saya ngerasa ngeri sekali ya. Karena keras sekali dia punya apa? Pernyataan bahwa dia telah dibenci, dikucilkan oleh keluarganya, oleh sekolah, dan oleh orang-orang yang dia kenal pada saat itu. Tadi saya tidak tahu kenapa dia masih tetap percaya kepada istri saya untuk dapat menyampaikan. Istri saya katakan, mungkin bagaimana kalau kamu sendiri yang sampaikan hal itu kepada keluargamu sendiri, kepada guru-guru yang mungkin rasa sakit hati. Dan inilah seringkali dialami oleh umat manusia pada saat ini. Kita merasa seperti keadaan yang dikucilkan, ya tidak diabaikan dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya sosial media, begitu banyak penelitikan-penelitikan yang menyatakan bahwa sosial media itu justru dapat membuat orang-orang itu merasa kecil, ya. Kenapa? Karena kita melihat ada orang dengan apa? Foto-foto perjalanan mereka, foto mereka waktu cuti di kiri kanan, bisa dilihat rumah mereka bagaimana, seakan-akan sempurna sekali, ya, sempurna sekali. Tapi itu sebenarnya kesempurnaan yang dikurasi, istilahnya curated atau yang diatur. Kan kita pada saat kita tampilkan di sosial media, nggak mungkin kita tampilkan video waktu kita lagi berkelahi dengan istri atau suami begitu, tidak mungkin ya. Yang kita tampilkan itu adalah hal yang baik. Tapi inilah kesempurnaan yang distorted dengan lainnya, realitas yang tidak sesungguhnya ya, kita tampilkan hanya yang baik, dan begitu dilihat oleh orang lain mereka bilang, aduh keluarga yang diberkati, lalu mereka pikirkan keluarga mereka, aduh keluarga saya kok begini gitu ya. Jadi inilah adanya tolak ukur ya, benchmark yang unfair ya. Pada kenapa? Karena orang-orang tampilkan di sosial media mereka hal-hal yang baik. Dan kita kemudian merasa kecil. Ya, apalagi kalau kita terus-terus melihat orang punya posting, kita punya keluarga, kita bandingkan dan lain sebagainya. Sempurna sekali orang lain dan keluarga kita tidak sempurna. Dan ini menyebabkan kita merasa sangat apa? Kecil. Ya. Sangat kecil, ditinggalkan dan lain sebagainya. Tidak heran John Pritikin katakan bahwa saat Anda merasa ditinggalkan atau dikucilkan, ingatlah bahwa Anda itu tidak disisihkan. Anda justru dapat dikatakan sedang dikhususkan. Ya. Ada rencana istimewa bagi hidup Anda. Dan inilah tokoh yang kita akan pelajari pada saat ini. Tokoh yang bernama Lea. Ya. Dia adalah istri pertama daripada Yakub. Ya. Tapi bukan istri yang diinginkan oleh Yakub. Ya. Bukan istri yang diinginkan oleh Yakub, kita tahu. Yang diinginkan pada saat Yakub pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Kita bisa baca kisahnya dalam kitab Kejadian. Ya. Dia pergi ke rumah pamannya Laban. Yang dia lihat pertama itu adalah anak daripada Laban yang bernama Rahel. Tapi Rahel itu anak yang kedua. Ya, anak yang pertama adalah Lea. Tapi Yakub jatuh cinta kepada siapa? Jatuh cinta kepada si Rahel. Ya. Jatuh cinta kepada Rahel dan dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi begitu pagi hari setelah acara pernikahan, dia bangun, dia dapati, istrinya itu bukan Rahel, tapi anak pertama daripada Laban yang bernama Lea. Jadi kita lihat bagaimana si penipu Yakub kan dia tipu ayahnya sendiri ya supaya dapat hak kesulungan. Sekarang dia ditipu oleh pamannya sendiri. Pamannya katakan, oh nggak mungkin dong saya langsung kasih kamu itu si Rahel. Karena anak pertama itu si Lea. Ke tradisi kita, kebudayaan kita itu harus anak pertama yang kawin sebelum anak kedua. Jadi bisa nggak laku anak yang pertama. Itulah sebabnya Rahel yang apa? Rahel yang di apa mungkin pada saat malam-malam itu pada acara pernikahan dibuat mabuk. Ada yang katakan mungkin si Yakub ini dibuat mabuk sampai dia nggak bisa lihat bahwa yang dinikahkan itu bukan istri yang dia inginkan, tetapi kakak daripada istri atau kekasihnya tersebut, si Lea. Tapi itulah ya, kita lihat akhirnya tidak bisa diceraikan, tapi Lea kita lihat diabaikan secara emosional. Kitab Kejadian 29 ayat 30 katakan, Yakub lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Kenapa? Karena mungkin ya pertama kali yang dia temui itu adalah si Rahel, bukan si Lea ya. Tapi ada lagi hal yang mungkin penyebab
kenapa si Lea ini diabaikan? Kenapa Yakub lebih mencintai si Rahel? Ya. Dan Alkitab memberikan satu indikasi, ya. Indikasinya dalam Kejadian 29 ayat 17 katakan Lea itu tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, ya kena, ya mungkin elok sikapnya karena dia lebih lebih apa? Lebih ramah si Rahel itu. Sedangkan Lea itu mungkin ada yang kurang dari dia sampai dia tidak bisa seramah daripada si Rahel adiknya. Nah, mungkin itu disebabkan ada apa? Masalah dengan apa? Tidak berseri matanya. Artinya bahasa Ibraninya itu adalah rak, ya. Kata rak, adjektif itu, kata sifatnya itu rak, artinya delicate eyes, weak eyes, yang bahasa Inggris katakan itu, ya. Alkitab bahasa Inggris katakan matanya itu delicate, matanya itu lemah, atau itulah dari kata rak ini artinya lembut, matanya itu lembut, lunak, halus, lemah atau rapuh. Rapuh. Artinya mata yang kusam, mata yang berair, dengan kata lain mata yang tidak menarik. Sehingga tidak heran ada banyak komentator Alkitab katakan mungkin matanya itu ada julingnya seperti begitu. Tapi poinnya adalah dia pada saat dia dibandingkan dengan adiknya Rahel, dia tidak menarik. Dia tidak secantik dan tidak elok juga apa. Sikapnya karena mungkin dia lebih pendiam. Ada masalah di matanya itu sehingga dia merasa rendah diri, ya. Merasa rendah diri. Tetapi walaupun dia tidak dicintai oleh Yakub, diabaikan oleh Yakub, tapi Lea tidak diabaikan oleh Tuhan, ya. Tidak diabaikan oleh Tuhan. Kejadian 29 ayat 31 katakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, sering kata ini diulang-ulangi. Yakub tidak mencintai dia, Yakub tidak mencintai dia, dia tidak dicintai. Apa yang Tuhan lakukan? Dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel apa? Rahel mandul. Jadi walaupun ya kan dia sudah menikah, bayangkan dia sudah menikah dengan Yakub 7 tahun, baru kemudian 7 tahun berikut Yakub menikah kembali dengan apa? Adik daripada Lea, si Rahel. Jadi boleh dikatakan, wih, selama 7 tahun itu dia boleh menderita. Dia mungkin bisa saja dia tinggalkan dia tinggalkan si Yakub, tapi dia tidak menyerah. Ya. Dia tetap selama 7 tahun menjalankan tugasnya sebagai istri, dan kemudian setelah adiknya itu juga menikah, dia tetap apa? Menjalankan tugasnya. Walaupun di madu, orang Indonesia bilang, ya. Tapi dia tetap menjalankan, mengurus rumah tangga yang bertambah besar seperti saat ini. Dia mengandung, ya. Dia tetap hidup dalam keluarga perjanjian Allah, ya. Keluarga perjanjian Allah, ya. Jadi inilah poinnya mungkin bagi kita, ya. Kita tetap percaya, ya. Kita tetap percaya walaupun kita memiliki perasaan, atau bukan hanya perasaan tapi kenyataan diabaikan. Tapi biarlah kita tetap memiliki ketahanan emotional resilience, ya. Percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Percaya bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Dan itu, ya, Lea mengandung. Ayat 32, Kejadian 29:32 katakan, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Alasan ataupun apa motivasi dia untuk minta kepada Tuhan anak itu adalah pertama-tama karena motivasi yang bersifat berfokus horizontal. Horizontal, ya, supaya memiliki efek kepada suaminya Yakub, supaya aku dicintai oleh suamiku. Dan itu kita lihat. 3 anak yang pertama itu fokusnya itu horizontal. Jadi anak pertama dia minta supaya aku dicintai oleh suamiku. Tapi apakah suaminya mencintai dia setelah dia lahir anak pertama? Rahel belum mengandung, baru dia. Tapi setelah anaknya lahir, waduh, ternyata apa, ya? Apakah dicintai? Tidak, ya. Kemudian dikata, aku tidak dicintai. Lalu kemudian Tuhan tetap mengabaikan, tidak apa. Tuhan memperhatikan terus dia, lalu diberikannya. Aku tidak dicintai, lalu diberikannya. Tuhan memberikan kepadaku anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Menamai anak itu Simeon. Setelah anak kedua, apa langsung dicintai oleh Yakub? Kan zaman itu, waduh, kalau melahirkan anak laki-laki itu udah satu hal yang menyukakan seorang suami, ya. Artinya keturunannya. Karena nama-nama orang di zaman Alkitab kayak orang Alkitab itu tidak ada apa? Tidak ada marganya, dengan kata lain. Jadi saya Stephen, mestinya saya Stephen anaknya Alex. Jadi itulah, ya, seperti orang di Ethiopia, orang di
orang-orang Ethiopia, seperti kami melayani di Ethiopia itu, tidak ada nama keluarga. Kalau disebut itu adalah, kalau nama kedua dari seseorang itu berarti nama ayahnya. Jadi ini adalah Ruben bin Yakub, Ruben anak Yakub, Simeon bin Yakub. Jadi itu sangat membanggakan ya. Ada keturunan laki-laki yang disambung ya. Itulah, tapi tidak dicintai juga ya. Tapi poin ketiga ya, Lewi katakan apa? Setelah Lewi, kemudian anak ketiga. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu. Anak ketiga itu dinamai apa? Lewi. Anak itu dinamai Lewi. Tetapi sekali lagi, dia tidak diabaikan. Ya. Dia tidak dicintai. Dia kehidupannya sengsara. Seperti yang tadi kita lihat, sengsara. Coba bayangkan. Bandingkan Lea itu dengan Hagar. Hagar itu adalah pembantu daripada Sarah istri Abraham. Dia adalah pembantu yang diambil dari Mesir, ya. Hagar. Begitu Hagar punya anak, apa yang terjadi? Dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong sampai Sarah tuannya itu sampai sakit hati bilang ke Abraham, usir nih Hagar nih. Masa dia berlaku semena-mena kepada saya? Ya, padahal mungkin itu kecemburuan saja daripada Sarah ya. Tetapi poinnya adalah bahwa pada saat seorang wanita, istri memberikan 3 anak laki-laki, seharusnya dia itu apa ya, lebih sombong daripada atau bisa membanggakan dirinya. Ya, dapat dicintai, lebih dicintai oleh suaminya. Tetapi tidak demikian dengan si Lea ini. Tidak demikian dengan si Lea. Suaminya tetap tidak mencintai walaupun sudah 3 anak laki-laki diberikan kepada suaminya. Tapi tetap suaminya tidak mencintai, tidak memiliki hubungan yang lebih erat kepada Lea ini. Sampai kemudian Lea pikir, aduh, saya sudah mencoba berhubungan horizontal. Tujuan saya itu supaya suami saya, Yakub, horizontal kan tujuannya. Tapi sekarang dia rubah. Pada anak yang keempat, kita lihat hubungan fokusnya bukan lagi horizontal, tapi sekarang vertikal ke atas. Ya. Fokusnya sekarang vertikal. Dalam Kejadian 29 dan 35, pada saat Yehuda lahir, apa yang dikatakan? Mengandung pulalah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Pada saat Yehuda lahir, tidak seperti Ruben, Simeon, Lewi, ada nama Yakub atau suami terlibat pada saat dia menyebut Bapak bersyukur ya dengan kata lain. Tapi saat ini coba kita lihat, tidak ada kata suami, tidak ada kata Yakub ya yang dinyatakan pada saat dia mengandung anak yang bernama Yehuda ya. Hatinya berubah. Tadinya dia berkata, anak pertama, kedua, tiga, aku ingin memperoleh kasih daripada suamiku, kasih Yakub. Tetapi saat ini, pada saat anak yang keempat, dia katakan, aku ingin memuji Tuhan. Aku ingin memuji Tuhan. Dan itulah ya, inilah satu contoh yang paling indah yang dapat kita lihat dari kitab Kejadian tentang seseorang yang telah bertumbuh secara rohani. Ya, mungkin seperti kita ya, pada saat kita meminta sesuatu dari Tuhan, mungkin yang kita minta itu adalah untuk keuntungan bagi kita atau orang yang horizontal, untuk keuntungan duniawi dengan kata lain ya. Tapi coba yang kita minta itu, yang kita doakan itu adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu saja Tuhan dapat apa? Memberikan hal tersebut. Inilah ada pertumbuhan secara rohani. Gantinya dia berfokus kepada horizontal ya, manusia. Sekarang dia berfokus vertikal kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati. Ini satu satu aspek yang sangat mengharukan ya. Dia tetap setia. Dia tidak tinggalkan suaminya pada saat suaminya tidak mencintai dia 7 tahun. Sudah memberikan anak-anak kepada dia. Dia terus membangun keluarga. Terus memiliki emotional resilience, ya, ketahanan emosi, ya, ketahanan. 6 anak laki-laki lahir ya, Reuben, Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Sebulun, itu dari rahimnya ya, dari rahimnya sendiri. Dan juga seorang anak perempuan yang bernama Dina. Ya, dan ada 7 anak. Ya, 7 anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Ada juga tentu saja ada 2 anak lainnya itu lahir yang lahir dari pembantu yang dikasih kepada siapa ya, kepada Yakub ya, pembantu. Tapi poinnya adalah bahkan setelah Rahel melahirkan Yusuf,
anak kandung sendiri, Lea tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri. Ya, Lea mungkin lebih apa? Dia lebih mengasihi suaminya daripada suaminya mengasihi dia. Kalau kita ya, hubungan kasih kita dengan umat manusia saat ini, oh saya akan hanya mengasihi Anda kalau Anda mengasihi saya. Kalau Anda tidak mengasihi saya, buat apa saya mengasihi Anda ya? Tapi dia bukan hubungan timbal balik. Dia adalah hubungan yang walaupun apapun yang terjadi, saya tetap ingin mencintai suami saya. Ya, suami walaupun kasihnya itu tidak terbalaskan. Itulah hubungannya dengan suaminya ya. Bagaimana dengan hubungan dengan adiknya sendiri, Rahel itu ya. Kita tidak pernah melihat bagaimana mereka saling apa ya, penuh dengan permusuhan. Ya, ada mungkin persaingan, beda antara persaingan dan permusuhan. Persaingan untuk membahagiakan suami mereka dengan keturunan, tapi tidak ada permusuhan yang dicatat. Tidak pernah ada kata benci atau bertindak seperti apa, meremehkan satu dengan yang lain seperti Hagar meremehkan Sarah. Tidak ada. Ya. Hubungan mereka itu sangat tragis. Ini karena masalah yang poligami lah, kemudian poligami saat itu, atau si Yakub si penipu yang ditipu sendiri saat ini oleh pamannya sendiri si Laban, ya itulah ya. Tapi ini bukan salah daripada Lea sendiri itu terjadi. Mungkin dia tidak suka juga untuk menikah dengan Yakub, tapi ya papanya katakan, ini cuman ini kesempatan kamu untuk kawin dengan apa? Dengan seorang pria, karena mungkin matamu itu yang masalah itu. Jadi dia mungkin tidak bisa bilang apa-apa selain menuruti kehendak orang tuanya. Dan itulah kebudayaan tentu saja zaman dahulu ya. Arranged marriage, perkawinan atau pernikahan yang diatur oleh keluarga. Jadi dia tidak bisa apa-apa, tapi yang dia bisa lakukan tetap mencintai suaminya. Walaupun dia diabaikan dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan adiknya, Rahel, yang memiliki kecantikan, yang dicintai oleh Yakub, ya, yang diperhatikan oleh Yakub suami mereka. Tapi Lea, walaupun dia tidak diperhatikan oleh Yakub, dia diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesuburan kepadanya. Tuhan memberikan tetap saja kedudukan sebagai istri pertama dan pengaruh yang ada dalam keluarga. Dan dia tetap tidak pernah ada tulisan mereka berkelahi. Ya. Mereka bersaing ya, apa berkompetisi ya untuk membahagiakan apa suami mereka ya. Tapi tidak ada persaingan, tidak ada permusuhan di antara mereka. Bahkan kalau kita lihat kisah selanjutnya ya, mereka dua bekerja sama untuk apa? Membantu suami mereka pada saat Yakub pergi untuk keluar dari rumah Laban. Kedua-duanya itu bekerja sama, saling sokong menyokong ya, supaya jangan ketahuan ya masalah yang terjadi antara Yakub dan apa Laban kalau kita terus baca kisah. Jadi tetap memiliki satu apa? Satu kesatuan dengan tujuan untuk membahagiakan suami mereka ya. Dan kedua-duanya ini kita dapat lihat telah menjadi kekuatan daripada umat-umat Tuhan. Kenapa? Dari kedua mereka lahirlah 12 suku Israel. Lahirlah 12 suku Israel. Namun, mari kita lihat satu poin yang menarik. Rahel adalah istri yang paling dikasihi Yakub. Tetapi Lea menjadi alat pilihan Allah. Kenapa? Dari mana Yesus Kristus? Dari mana Musa Harun itu lahir? Dari keturunan Rahel? Bukan. Ya. Dari Lea itu lahir siapa? Suku Lewi. Dari suku Lewi itulah muncul si Harun, Musa, Harun, dan seluruh keturunan para imam. Bukan dari anak-anak di Yusuf ataupun dari Benyamin, anak-anak daripada Rahel. Bukan. Anak-anak daripada Lea inilah yang justru memegang peranan penting bagi sejarah umat-umat Tuhan. Dari Lewi, Musa, Harun, seluruh keturunan imam. Dari Yehuda, itu justru lahir Raja Daud, para raja-raja Yehuda, dan akhirnya Mesias Yesus Kristus. Mungkin kita pikir, wah ini Yehuda ini yang menjadi masalah kan ya. Tetapi inilah ya, inilah kita lihat bukan Yesus itu bukan lahir dari keturunan Yusuf, bukan dari keturunan Benyamin, tapi dari orang-orang bermasalah seperti Ruben, tapi yang telah bertobat, yang telah mendekatkan diri mereka. Seperti Lea yang menghadapi kehidupan yang tragis, tetapi tetap setia, tetap memiliki emotional resilience, ketahanan emosi yang kuat. Dan bukan itu saja. Bukan hanya keturunan Lea itu yang boleh dikatakan lebih dalam tanda bahasa manusianya, lebih diberkati ya, lebih diberkati. Padahal Lea merasa ditinggalkan, kesepian, diabaikan dan lain sebagainya. Tapi keturunannya lain diberkati. Dan apalagi kita lihat yang sangat menarik,
adalah apa yang tertulis dalam Kejadian 49 ayat 31. Apa yang dikatakan di sana? Ya, pada saat ada dikuburkan ya, pada saat dikuburkannya si Yusuf, apa ya? Kita lihat di mana Yusuf dikuburkan, akan dikuburkan, atau Yakub, Yakub maksud saya dikuburkan, Yakub dikuburkan. Ya, disitulah kuburan Yakub itu, dan di situ juga Pak. Yakub itu dikuburkan bersama-sama dengan siapa? Satu kuburan yang sama dengan Abraham dan Sarah. Ya, juga pada saat itu dikuburkan di situ Ishak dan Ribka. Ya, dan disitulah juga Yakub dikuburkan. Menguburkan apa? Disitulah aku, Yakub katakan, aku menguburkan Lea. Jadi bayangkan, Rahel yang dicintai oleh Yakub tidak dikuburkan bersama-sama dengan Abram Sarah, tidak dikuburkan bersama-sama dengan Ishak dan Ribka, tapi pada saat Lea mati, Lea lah yang dikuburkan bersama dengan para patriark tersebut. Dan disitulah juga kemudian Yakub apa ya? Yakub juga kemudian dikuburkan. Jadi Yakub bukan dikuburkan bersama dengan Rahel, tapi dengan siapa? Dengan Lea. Rahel itu kuburnya beda dengan kuburan daripada Yakub, Lea, Ribka, Ishak, Abraham, dan Sarah. Ya, di sinilah ya, Rahel yang dikuburkan terpisah, dikuburkan dekat Bethlehem. Tapi di sinilah kita dapat melihat bagaimana Lea mendapat satu penghormatan yang sangat berarti. Walaupun dia tidak mendapatkan penjelasan kenapa Lea yang dikuburkan bersama-sama dengan Yakub, Alkitab tidak jelaskan ya. Tapi di sini kita dapat katakan bahwa Lea telah diakui sebagai istri perjanjian yang memiliki tempat yang penting dalam sejarah keluarga Allah. Ya, dalam sejarah keluarga Allah. Tokoh-tokoh ini ya, Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub dan Lea, itulah yang apa? Ditempatkan pada tempat yang bersamaan. Pelajaran rohani bagi kita semua ya. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah, manusia mungkin mengabaikan sesama manusia, tapi Allah tidak pernah mengabaikan kita. Mungkin kita merasa, wah saya ada orang lain dianggap lebih penting di jemaat, yang lebih diperhatikan mungkin oleh para pimpinan. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya, tidak sekaya mereka, tidak sepengaruh mereka, saya seperti diabaikan dalam kehidupan di jemaat. Saya tidak pernah mungkin bahkan dikunjungi oleh pendeta dan lain sebagainya. Kita merasa terabaikan, ya. Kita merasa dikucilkan. Jangan pernah. Ya, kita mungkin merasa disisihkan, tapi ada yang dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita dapat disisihkan oleh manusia, tetapi kita akan dikhususkan oleh Tuhan. Dikhususkan oleh Tuhan. Dan berikutnya pelajaran dapat kita lihat, milikilah emotional resilience. Milikilah ketahanan emosional. Kenapa? Karena penderitaan-penderitaan panjang. Seperti yang dialami Lea itu justru membawa dia memiliki iman yang semakin dikuatkan. Dan bahwa pelajaran lainnya bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu jangan sampai bergantung kepada apa yang orang lain perhatikan kita kah, apa yang ada sesama kita lakukan pada kita. Tidak. Tapi biarlah kesetiaan kita kepada Allah itu bergantung dari apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya ada lagu yang kita nyanyikannya. Hitung satu-satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hitung satu-satu berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ya. Kalau kita lihat berkat orang lain, maka kita lihat Facebook dan lain sebagainya. Wah, orang lain ini kok lebih bahagia dan lain sebagainya. Ya mungkin itu hanya penampilan mereka. Siapa? Dari mana Anda tahu mereka itu keluarga yang berbahagia? Ya. Biarlah kita melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hitung satu-satu berkat Tuhan kepada kita. Dan berikutnya poinnya adalah walaupun kita dalam kehidupan pernikahan kita masing-masing, mungkin bukan karena suami kita atau istri kita punya, atau suami kita punya istri kedua atau apa, tapi apapun yang terjadi, masalah dalam keluarga, biarlah kita tetap setia. Ya, kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tapi apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Kesetiaan kita, kemurnian kita bukan diuji oleh apa yang manusia lakukan atau katakan kepada kita, tetapi apa yang Allah katakan tentang kita. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan untuk pelajaran yang sudah kita dengarkan. Pada saat ini kita masuk di ruang tanya jawab ya, Sir. Baik,
Untuk saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, eh, boleh langsung saja membuka mikrofon dan sampaikan pertanyaannya. Silahkan. Selamat malam, saya bisa bertanya, Pastor? Silakan. Ya, saya sangat tertarik ketika Pastor mengatakan bahwa mengenai kekurangan yang Lea hadapi, bahwa di matanya lah ya, entah juling, entah apa, dan dia juga sudah tahu tentang kekurangannya itu, apakah Lea mengerti bahwa dan terlibat dalam istilahnya penipuan lah istilahnya kan? Tujuannya tahu kan dia cinta dengan DPAD, tapi apakah Lea tahu penipuan yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga dia mengiyakan gitu. Dan tentunya juga Lea tahu bahwa dia bukan istri yang diharapkan, dan dia juga tidak bisa mengharapkan lebih cintanya Yakub kepadanya. Jadi apakah dia tahu sebenarnya, Pastor? Saya Makasih. percaya, ya, terima kasih pertanyaan yang baik sekali ya. Saya percaya bahwa dia sangat mengetahui ya. Kenapa? Karena dialah yang pakai pakaian pengantin tersebut ya. Dialah mungkin yang malam itu di apa ya, biasanya adat-adat pada saat itu itulah pada malam pertama dialah yang masuk ke dalam kamar pengantin tersebut gitu ya. Jadi saya percaya dia mengetahui bahwa dia lah yang apa? Yang menjadi istri, yang akan menjadi istri daripada Yakub, dan dia tahu, dia sudah tahu kan sejak hari pertama Yakub itu tinggal bersama-sama dengan mereka, bagaimana mata Yakub itu selalu terarah kepada adiknya Rahel ya. Tetapi itulah kebudayaan saat itu. Kebudayaan saat itu adalah apa yang dikatakan oleh orang tua. Sehubungan dengan pernikahan itu kita tidak punya hak untuk melawan. Dengan kata lain ya, karena arranged marriage itu, coba bisa saja kita lihat semua kayak Abraham saja ditawarkan oleh apa ya, ini bapak orang percaya ya. Abraham saja ditawarkan oleh istrinya Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Istilahnya ini kan laki-laki dengan kata lain ya. Kalau dia orang yang itu, cuman kamu istri saya. Tapi itulah adat istiadat saat itu. Mungkin kita katakan, wah ini nafsunya Abraham nih sampai dia suka dengan Hagar gitu. Mungkin ada yang katakan demikian karena Hagar mungkin lebih muda. Tetapi kebudayaan saat itu adalah alasan daripada Sarah menyerahkan Hagar kepada Abraham supaya ada keturunan. Dan ada kebudayaan-kebudayaan bahkan di Indonesia, saya sebutkan tapi tidak tahu apa masih berlaku ya. Ada suami yang bisa menceraikan istrinya kalau istrinya tidak punya anak, ya. Tidak punya anak laki-laki dalam apa bagi keluarga tersebut. Jadi ada kekuatan-kekuatan adat yang kekuatan-kekuatan kebudayaan yang tidak bisa apa ya dilawan. Jadi saya melihat bukan dari sisi apa ya, bukan dari sisi Abraham dalam arti pada saat dia ditawarkan Hagar oleh istrinya Sarah. Saya tidak melihat itu sebagai satu keinginan Abraham untuk wah, punya istri muda atau apa, bukan ya. Tapi dorongan, tuntutan apa? Tuntutan apa? Tuntutan budaya saat itu. Atau juga kerinduan Abraham untuk bilang, ini kan sudah rencana Tuhan, ada anak dari saya. Mungkin apa yang istri saya katakan supaya ada keturunan di antara kami, anak perjanjian, maka itu yang terjadi. Itu yang kita lihat ya, itu yang kita lihat. Dan demikian juga dengan Lea, apalagi dia seorang wanita. Ya, dia tahu sekali, dia yang pakai pakaian pengantin, dia yang masuk di kamar pengantin malam itu. Tapi tuntutan ada, tuntutan budaya. Beda dengan kita zaman sekarang. Waduh, orang tua kita bisa tendang kalau sampai paksa-paksa kita kawin seperti begitu ya. Tapi tidak demikian untuk zaman mereka saat itu. Dia tidak, boleh dikatakan, dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan karena tuntutan kebudayaan atau adat pada saat itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih, Sir. Tante Tara, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Pendeta boleh bertanya? Silakan. Eh, saya tertarik dengan pelajaran tentang yang Yehuda itu, Pendeta. Karena sebelumnya kan kita juga pernah Bible study, sempat
timbul pertanyaan kenapa Yehuda yang jadi keturunan Yesus lahir dari anak-anak Yakub? Apakah itu salah satunya yang tadi kita pelajarin karena pada saat hamil Yehuda yang tadi pendeta bilang, Lea itu tidak lagi ke vertikal tapi mengarah kepada Tuhan. Apakah itu salah satunya Kak pendeta jadi alasan dari keturunan Yehuda lahir Yesus dan ya seperti itu pendeta. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Oh, ini mungkin kita perlu apa ya membahas sedikit lebih rinci tentang siapa ya, tentang Yehuda. Tentu saja, mungkin saja ada pandangan Tuhan yang tertentu kepada Yehuda ini, tetapi saya percaya bahwa ada hal yang lebih daripada itu. Bukan dari apa yang orang tua sudah eh, hubungan orang tua dengan Tuhan yang menyebabkan anak itu mendapatkan berkat, tapi apa yang dilakukan oleh Yehuda itu sendiri. Kita lihat dialah yang menjadi orang yang justru boleh dikatakan dialah yang menjual Yesus itu ya, walaupun tentu saja tujuannya mungkin baik ya, saudara-saudaranya ingin supaya Yusuf maksud saya, Yusuf bukan Yesus ya, supaya Yusuf itu mati saja atau apa, tapi Yehuda yang katakan, mari kita jual dia, kita jual kepada orang Midian atau Amalek supaya dia dijual saja, kita jual dia sebagai budak ya, kita jual dia sebagai budak saja. Jadi dialah penjual budak. Tapi coba kita lihat, kalau kita pelajari, ada yang telah berubah dari Yehuda. Ya, berubah. Apa saja yang misalnya berubah? Kalau kita lihat, dialah satu-satunya tokoh anak-anak daripada Yakub yang dikisahkan, kisahnya itu ditampilkan bersamaan dengan kisahnya Yusuf. Apa maksudnya? Di Kejadian 37 Yusuf itu dijual sebagai budak di Mesir. Lalu Kejadian 39 Yusuf itu bisa menolak istri Potifar dengan rayuannya. Tetapi di Kejadian 38 ya, Kejadian 38 kita lihat Yehuda mendapatkan apa? Mendapatkan tantangan yang sama. Dia apa? Dia mendapatkan anak apa? Anak mantunya sendiri ya, istilahnya membujuk dengan mungkin kita dapat singkatkan saja. Anak mantunya bernama Tamar itu membujuk sampai dia akhirnya berhubungan dengan apa? Dengan anak mantunya sendiri, dengan tipu muslihat daripada anak mantunya sendiri si Tamar. Tetapi kemudian kita lihat ada perubahan yang terjadi ya, perubahan terjadi. Dia tetap mendapat menanggung konsekuensinya dengan hubungannya dengan Tamar, anak mantunya sendiri. Dan bukan itu saja, pada saat kita lihat, pada saat Yusuf kemudian ya menjadi perdana menteri di Mesir, lalu kemudian saudara-saudaranya datang dan sebagainya, lalu kita tahu kisahnya bagaimana Benyamin ditahan ya. Nah, pada saat sebelum mereka itu Benyamin ditahan itu, Yehuda lah yang berkata kepada Yakub, Bapak, itu si Perdana Menteri Mesir itu tidak akan menerima kita kembali kalau kita tidak membawa Benyamin. Ya, biar saya yang bertanggung jawab. Dia yang apa? Berani untuk bertanggung jawab. Untuk mempertahankan kalau jangan sampai Benyamin itu yang apa? Yang sampai Benyamin itu nanti ada masalah dengan Benyamin. Dan betul, pada saat itu dapat seperti masalah, Benyamin didapati seperti mencuri ya, kita tahu kisahnya mungkin ya. Tetapi siapa yang membela Benyamin? Yang membela Benyamin bahkan masuk ke dalam penjara itu bukan Simeon, bukan Ruben, bukan Lewi, si Yehuda. Si Yehuda. Dialah penjual budak. Penjual budak yang kemudian rela menjadi budak. Penjual budak rela menjadi budak dan akhirnya lepaslah Benyamin dan dia yang rela. Dan itulah sebabnya pada saat Yakub memberkati anak-anaknya, dia katakan dari tongkat Yehuda tidak akan keluar lagi para pimpinan buat umat Tuhan yang kata lain. Dan itulah sebabnya Yehuda yang bertobat. Yehuda yang bertobat itulah yang menjadi apa? Menjadi nenek moyang daripada Yesus. Nah, nama lain daripada Yehuda itu bahasa Ibrani ya. Bahasa Greka atau bahasa Yunani untuk Yehuda adalah Yudas. Yudas. Jadi Yehuda dan Yudas itu sama. Tetapi apa kita lihat dengan Yudas murid Yesus, dia sama-sama jual Yesus dengan harga yang sama. Dengan kata lain ya, harga yang sama. Tetapi bedanya Yudas tidak bertobat. Sedangkan Yehuda, dia berbalik dari jalannya yang salah. Dia bertanggung jawab terhadap hubungan yang salah dengan Tamar. Dan dia juga bertanggung jawab pada saat seorang penjual budak ini rela untuk menjadi budak. Itulah sebabnya dia menjadi bapak ya, menjadi bapak daripada raja-raja Israel, nenek moyang dari Yesus. Terima kasih untuk pertanyaannya.
Terima kasih banyak Pendeta. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Tetapi nanti apabila bertanya, kalau memungkinkan boleh ya kita open cam untuk melihat siapa yang bertanya. Supaya seru juga, senang ya Ser ya, lihat mukanya ya. Ya. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Saya boleh bertanya sedikit? Bisakah saya bertanya? Iya, silakan. Oke. Dari topik yang kita dengar bersama-sama, saya melihat bahwa kan kita mengetahui akhirnya Yakub bisa menikahi 4 orang, Lea, Rahel, dan budak-budak mereka. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pada saat itu rasa cemburu sebagai seorang istri, seorang wanita dengan seorang pria, apakah ketika itu tidak terjadi konflik Ya. di antara keluarga Yakub ini? Apakah tidak ada konflik dengan dia menghadapi 4 wanita? Oke, yang 2 itu adalah budak yang tidak berdaya, budak yang menerima apa adanya karena dia tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi secara emosi, Yakub menghadapi 4 wanita sebagai istrinya yang dia harus adil dan semuanya. Kira-kira gimana ya keadaan tersebut? Mungkin hanya ingin mengetahui gambaran aja dari sudut pandang Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, tentu saja kita seperti kita lihat tadi ada persaingan, ya persaingan yang boleh katakan sebagai manusia itu boleh katakan normal ya. Kenapa? Karena Yakub lebih mencintai Rahel daripada mencintai Lea. Padahal dia adalah boleh katakan dialah istri pertama dari segi adat. Istri pertama itu lebih memiliki pengaruh, lebih memiliki kuasa. Ya, tapi kompetisi ini tidak pernah kita lihat menyebabkan Rahel itu dikucilkan, ditekan, di apa seperti Hagar yang menyepelekan tuannya. Hagar menyepelekan Rahel ya, Sarah maksud saya. Jadi ada kompetisi tentu saja, ada kecemburuan tentu saja ada kecemburuan. Tetapi kecemburuan itu tidak menyebabkan permusuhan. Kecemburuan itu tidak menyebabkan kejahatan yang telah dibuat oleh Lea terhadap adiknya. Dia sebagai kakak, dia sebagai istri pertama, dia yang punya anak laki-laki dari banyak sisi, dia itulah yang memiliki kuasa. Dia memiliki kuasa, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk menekan Rahel, adiknya. Dia tidak gunakan itu. Dia terus-menerus melakukan, tidak ada catatan Alkitab yang menyatakan dia itu apa. Dia itu menyepelekan, dia tekan adiknya. Dia cuma minta, ya oke, mungkin ada tentang masalah tentang buah mandrake, tapi itu pun tujuannya supaya dia dapat apa? Dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan suaminya Yakub, tawar-menawar dengan buah mandrake itu ya. Tapi poinnya adalah bahwa dia boleh saya katakan wanita yang memiliki kuasa tapi rela untuk dimadu ya, dan tidak membuat masalah dengan dimadunya dia tersebut. Ya walaupun tentu saja ini bukan rencana Tuhan ya, Tuhan tidak memiliki rencana umat manusia itu memiliki banyak istri ya. Apa yang dijelaskan di dalam Alkitab bukan berarti dianjurkan oleh Alkitab. Yang kita lihat kalau kita lihat keluarga daripada Yakub ini menjadi masalah berat ya karena mereka tidak melakukan apa yang seperti direncanakan oleh Tuhan. Hanya satu suami untuk satu orang istri. Satu orang istri untuk satu orang suami. Tapi akibat daripada yang telah terjadi, tetap saja dia memiliki kesetiaan. Dia mungkin berkompetisi, ya. Mungkin dia cemburu. Mana tidak ada manusia yang normal yang tidak cemburu, ya. Dalam keadaan seperti itu. Tetapi dia tidak melakukan kejahatan dalam arti menyiksa atau menyepelekan, membalas secara emosional kepada Rahel. Nggak pernah dia tekan Rahel secara emosional. Padahal sekali lagi, dia memiliki kuasa. Dia kakak daripada adiknya. Dia istri pertama. Dia istri yang memberikan anak-anak laki-laki kepada suaminya.
Tapi dia tidak menggunakan kekuatan dan kuasanya itu untuk menekan dan menyengsarakan orang lain. Itulah sebabnya kita bisa melihat tokoh yang cukup kuat ini ya dalam Alkitab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan lanjutan. Apakah memang Yakub artinya dia memberikan perhatian yang sama kepada keempat wanita tersebut sehingga kebijaksanaan Yakub membuat Lea dapat mengendalikan diri? Yakub bukan seorang suami yang baik, istilahnya ya. Dia bukan seorang yang baik. Kenapa? Karena dia lebih mencintai Rahel. Ya, tentu saja, karena itulah cinta pertamanya. Tetapi kita lihat, dia tidak menggunakan waktu yang fair, yang seimbang. Ya. Artinya, saya tidak sedang menganjurkan kita berpoligami, lalu mari kita gunakan poligami itu dengan waktu yang sama. Kalau kita lihat dengan peristiwa yang dengan buah mandrake itu ya, dia tidak, bahkan seharusnya dia itu ya memiliki waktu yang juga dia dapat berikan kepada Lea. Tetapi itu dia tidak berikan. Dia lebih mencintai Rahel, dia lebih menggunakan banyak waktu kepada hanya satu istri tersebut. Dan ini menciptakan apa? Tentu saja masalah, kompetisi. Ya. Kompetisi, tapi sekali lagi bukan kejahatan. Kompetisi di antara Rahel dan apa? Rahel dan Lea. Tapi dia tidak menyebabkan Rahel berbuat kejahatan dalam arti sampai menyengsarakan adiknya atau menyengsarakan anak-anaknya. Biasanya kan orang kalau sakit hati dengan suami atau istri, anak-anak yang kadang-kadang digebukin sama begitu ya. Tapi itu tidak kita lihat yang terjadi dengan Lea. Ya. Dia tidak menyiksa orang lain pada saat dia tersiksa. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Julie Repsta yang sudah memberikan pertanyaan juga, Sir. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu di ruang tanya jawab ini. Pertanyaan Kalau lanjutan misalnya ada bisa? yang belum jelas. Pertanyaan lanjutan boleh. lagi. Bisa ya? Kita kasih kesempatan buat yang lain dulu, Tante ya. Kalau Oh sudah ya, tidak nggak ada nanti apa-apa. balik ke Nggak apa-apa. Tante. Iya, iya. Baik, apakah ada selain Ibu Julie Repsta yang Boleh akan bertanya? Boleh bertanya? Ibu Felty ya. Ya. Baik, Selamat silakan. malam, Pendeta. Apakah praktek membeda-bedakan kasih itu diperbolehkan seperti Yakub membedakan kasihnya antara Lea dan Rahel? Bagaimana Kita lihat. praktik hidup? Apakah praktek membeda-bedakan kasih seperti yang dilakukan Yakub antara Rahel dan Lea itu Pada saat kita silakan. dosa atau tidak itu? Kalau kita lihat dalam Alkitab, setiap peristiwa di mana ada pilih-pilih kasih itu terjadi, itu masalah besar. Ya, kita lihat bagaimana Esau itu lebih dicintai oleh Ishak daripada siapa? Daripada Yakub. Sedangkan Ribka lebih mencintai Yakub daripada Esau. Ya. Dan kita lihat juga dalam hal ini setiap tindakan pilih kasih dengan contoh-contoh dalam Alkitab, ya seperti Raja Daud yang lebih memilih anaknya untuk Salomo untuk menjadi raja, itu menyebabkan peristiwa yang tidak baik. Itulah sebabnya pilih kasih itu bukan sesuatu hal yang baik. Itu mendapatkan selalu masalah dalam Alkitab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah Ibu Felty sudah terjawab pertanyaannya? Tapi maksudnya apakah itu dosa atau enggak? Tapi karena kelihatannya seperti tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak baik di dalam cerita. Jadi apakah itu merupakan dosa atau sesuatu yang tidak baik aja? Jadi boleh kalau kita berbicara tentang dosa ya, istilahnya kalau artinya kalau dari satu sisi, kira-kira dosa apa ya yang dapat kita lihat ya dari segala dari segi pilih kasih ini ya.
memilih kasih. Kalau kita lihat bahwa Allah kita itu tidak apa, membeda-bedakan ya. Kita lihat Allah kita itu tidak membeda-bedakan, dan bagaimana dengan kalau kita yang membeda-bedakan? Nah, tujuannya tentu saja segala sesuatu yang apa ya, yang tidak berkenan kepada Allah. Bukan hanya kita berbicara, mungkin kita pikir, wah nggak ada tuh di Alkitab bilang jangan kamu memilih kasih ya. Ya, kenapa? Poinnya adalah kenapa kita harus memilih kasih? Ya. Kenapa kita harus membeda-bedakan? Segala sesuatu yang terjadi, Alkitab katakan, segala sesuatu yang terjadi di luar iman, di luar keyakinan terhadap apa yang baik dan yang benar yang Tuhan lakukan, dan kita tidak yakin pada itu, maka itu adalah hal yang berdosa. Itulah definisi dosa. Definisi dosa bukan hanya apa ya, bukan hanya melanggar hukum Tuhan, tapi segala tindakan kita yang berada di luar iman. Seperti kitab Roma katakan ya, di luar iman itu adalah satu apa? Satu hal yang dosa. Jadi pada saat kita memilih kasih, kalau Allah kita itu yang tidak memilih kasih, kalau kita melakukan tidak sesuai dengan Allah yang memilih kasih itu, maka kita dapat katakan kita telah melakukan segala sesuatu yang tidak berpusat kepada Allah, yang tidak berpusat kepada kehendak Allah. Nah, mungkin ada yang katakan, oh gimana dengan murid-murid Yesus tuh? Kenapa Yesus tuh senang sekali dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Kenapa? Firman Tuhan dan juga kutipan Roh Nubuat katakan ketiga orang inilah yang mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Bukan Tuhan pilih kasih kepada mereka, tapi mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Ya. Kenapa? Karena itu Alkitab sudah mengajarkan bagaimana pilih-pilih kasih itu hanya menyebabkan masalah dalam keluarga. Ya. Artinya apa? Artinya kenapa kita harus yang seorang kita apa? Kasihi, yang seorang itu kurang kita kasih. Apakah kita kurang senang? Atau itu bisa juga ada ketidaksenangan, atau mungkin lebih parah lagi kebencian dengan anak ini, kenapa dia itu, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ajaran Alkitab, kita tidak punya waktu yang panjang untuk membahasnya. Pilih-pilih kasih itu selalu menyebabkan kehancuran dalam keluarga, dalam hubungan, dalam satu komunitas seperti komunitas keluarga atau masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Velty. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin karena waktu kita sudah mau habis ya, saya batasin 2 pertanyaan lagi ya. Dan Sir mungkin juga ada kegiatan yang lain ya Sir ya. Betul. Ya. Jadi silahkan apabila ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau nggak ada, Pendeta. Ibu Tara tadi ya mau bertanya. Oh, Kalau nggak ada yang bertanya yang lain, kita serahkan ke Ibu Tara tadi mau bertanya. Oh oke. ya, terima kasih. Ini saya mau bertanya mengenai anak-anak dari Lea, ya kan? Anak-anak dari Lea itu kayak Ruben itu kan tadi sudah dibahas bahwa dia itu berzina dengan gundik ayahnya, Yehuda sehingga maksudnya. iya. Yehuda. Sehingga ayahnya menjatuhkan hukuman atau hilangnya hak sulung seperti itu kan? Sorry. Oh, Ruben. Iya, betul. Di Ruben kan? Ya. Ruben, betul. Sehingga Saya kira iya, sehingga hilangnya hak kesulungan dia juga terhadap Simeon dan saudara-saudaranya yang melakukan pembantaian di Sikem. ya, Jadi betul. ada tindakan dari sang ayah terhadap kejahatan anak-anaknya terhadap Tuhan. Terlebih lagi juga dalam kisah penjualan Yusuf oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Kita tahu bahwa Yusuf itu merupakan anak kesayangan dari Rahel dan Yakub. Apakah tercatat bahwa Lea sebagai ibu maksudnya ikut menasehati ataukah ikut menyatakan bahwa oh kamu salah, oh kamu tidak boleh begini. Terlebih kisah penjualan Yusuf ke Mesir itu kan dekat hubungan anak-anak Lea ini dengan ibunya. Apakah Lea tahu tuh rencana mereka? Kan mereka hidup bersama. Setelah Rahel meninggal kan Yusuf tinggal bersama juga dengan mereka. Apakah Lea tahu tentang niat-niatnya atau
kekurangsenangan anak-anak Lea terhadap Yusuf saat itu? Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang sekali ini dapat ditanyakan ya. Tidak ada tercatat di dalam Alkitab. Ya tentu saja iman yang dia nyatakan pada saat anak-anaknya itu lahir, dia nyatakan kepada Tuhan, Tuhan telah melihat kesengsaraanku dalam Kejadian 29 ayat 32 pada saat anak pertama lahir ya. Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai seperti tadi kita sudah bahas ya. Dan kenapa seperti pada saat anak-anaknya itu mendapatkan masalah ya, kenapa itu seperti Lea tidak disebutkan ya. Tentu saja Alkitab tidak menyatakan hal tersebut. Kenapa? Karena walaupun tentu saja kedua orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, untuk mendidik, memberikan instruksi. Tapi biasanya di dalam Alkitab, kalau kita melihat seperti ayat-ayat seperti Amsal 1 ayat 8, saya percaya, Amsal 1 ayat 8, Amsal 6 ayat 20, yang pertama disebutkan untuk yang kita harus mendengarkan instruksi ataupun perintah itu adalah instruksi atau perintah dari ayah. Ya, perintah dan instruksi dari ayah dan didikan dari ibu. Ibu mendidik, ibu melakukan yang terbaik. Tapi kalau sampai anak-anak itu, seringkali kita lihat, anak-anak itu tidak mengambil pilihan-pilihan yang terbaik. Maka teguran itu biasanya di zaman Alkitab itu harus datang dari siapa? Dari ayah. Ibu mungkin bisa, artinya kalau kita mau lihat, mau disingkatkan, ringkaskan apa yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 8, Amsal 6 ayat 20, maka instruksi dan perintah itu datang dari ayah, tapi didikan itu datang dari ibu. Jadi saya bisa melihat di sini bahwa Yakub lebih pada saat itu ditulis. Tidak mungkin kalau Alkitab harus tulis semua apa yang dinyatakan oleh Lea untuk menegur anak-anaknya, mungkin panjang sekali begitu ya. Panjang sekali Alkitab tersebut. Tapi pada saat Alkitab hanya mencatat bahwa itu yang melakukan teguran itu adalah Yakub, itu berarti walaupun Lea mungkin tidak tercatat, tapi mungkin dia sudah terlibat, tetapi yang dicatat oleh Alkitab itu hanya apa yang dikatakan oleh Yakub. Tapi saya percaya kedua-duanya itu terlibat dalam dalam urusan dengan anak-anak mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir tadi, Ibu Juli tadi masih mau bertanya ya? Saya boleh bertanya? Silakan. Silakan. Apakah saya boleh bertanya? Ya. Silakan. Silakan. Salam Pendeta. Saya mau bertanya, untuk seorang ayah memberikan keputusan pada waktu pernikahannya Lea dengan Yakub, sedangkan awal pembicaraan Yakub dengan orang tuanya kan Rahel. Nah, setelah tiba waktunya bukan Rahel. Nah, apakah keputusan orang tua itu dibenarkan dan sikap Rahel juga Yakub bagaimana pada saat itu? Biasanya kan kita ya anak udah tahu kan Yakub suka sama Rahel. Nah, sikap Rahel ini gimana? Apakahnya dia berontak atau si Yakub tidak ada kuasa untuk membelanya dan orang tuanya dibenarkan oleh Tuhan atau bagaimana itu? Keputusan orang tua. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi kita seringkali pada saat kita membaca firman Tuhan, kita baca dari sudut pandang mata kita di zaman now ini ya, zaman modern ini ya. Kita pikir, waduh gimana mungkin ini zaman Siti Nurbaya. Ya poinnya adalah berarti ada pernah zaman Siti Nurbaya itu pernah ada ya. Dan di zaman Alkitab itu bahkan lebih kental daripada zaman Siti Nurbaya. Itu berapa ribu tahun lalu itu bahkan zaman Alkitab, di mana kebudayaan itu
adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan tidak bisa diganggu gugat ya. Pada saat Yakub protes, Yakub protes, apa yang kau perbuat pada aku? Kenapa aku gantinya apa? Mengapa kamu menipu aku? Kalau Anda baca itu dari Kejadian 29 ya. Kenapa kamu menipu aku ayat 25, Kejadian 29 ayat 25. Lalu apa jawab Laban? Ayat ke-26. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, yaitu mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Tidak biasa. Jadi tidak boleh dengan kata lain ya. Artinya hukumnya pada saat itu tidak boleh adik itu kawin lebih dahulu. Dan kita sering di Indonesia pun beberapa waktu lalu gitu. Waktu saya masih kecil, saya sering dengar orang bilang, aduh masa kakaknya belum kawin, adiknya udah kawin lebih dulu. Nah itu kan kita aja di Indonesia zaman berapa puluh tahun lalu itu masih bisa dengar seperti begitu. Apalagi di zaman itu. Dan ini Tuhan izinkan, apa Tuhan biarkan loh. Ini kan pilihan manusia. Manusia kalau mau berdosa, Tuhan tidak bisa langsung, jangan berdosa dong. Itu berarti Tuhan tidak memberikan kebebasan memilih. Jadi Yakub ditipu oleh Laban. Yakub itu siapa dia? Dia penipu. Dia tipu ayahnya Ishak. Tapi sekarang dia ditipu oleh pamannya sendiri. Dan bagaimana dengan Rahel? Ya Rahel apalagi yang mau dibilang? Ya, mereka harus tunduk ke kebudayaan saat itu. Tidak boleh seorang kakak dilewati oleh adiknya. Jadi dia tidak tutup mulut. Dia tidak bisa tutup. Bagaimana dengan Lea? Demikian juga dengan Lea. Dia tidak bisa tidak selain tutup mulut. Ya. Kenapa? Karena kuasa daripada seorang patriark. Di zaman dahulu itu istilahnya dia boleh dikatakan Laban itu bagaikan kepala suku. Zaman sekarang ini di Ethiopia saja, suara kepala suku itu kadang-kadang lebih kuat daripada suara board gereja. Gereja kami di Ethiopia waktu lalu itu ya. Keputusan gereja ataupun keputusan sekolah, college itu bisa di-overturn, bisa dikalahkan oleh kepala suku di kampung sekitar. Ya, jadi apa yang dititahkan oleh kepala suku itu atau seperti Laban itu adalah bagaikan hukum mati istilahnya ya. Tidak bisa diganggu gugat. Dan itulah sebabnya siapalah ini Lea, siapalah ini Rahel, anak-anak kan istilahnya, anak-anak daripada Laban. Jadi tidak punya bisa berkuasa. Itulah sebabnya untuk kebudayaan saat itu itulah yang terjadi. Itulah yang telah terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang Pendeta. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi. Sir, silakan bila ada closing statement. Sekali lagi terima kasih karena kita dapat belajar bersama-sama. Biarlah kita tetap setia, tetap percaya walaupun kita merasa seakan-akan seperti diabaikan. Tetapi Tuhan, kalau kita merasa disisihkan, berarti Tuhan sedang mengkhususkan kita. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan ya bagi kita semua ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir. Pada saat ini tentunya kita merasa terberkati ya dengan pembahasan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan menutup kebaktian kita, akan ada ucapan terima kasih Sir dari pemimpin Departemen BWA oleh Ibu Herice Kairupan. Silakan Tante. Baik, selamat malam kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Stephen Rantung untuk firman Tuhan. Sangat dalam ya, sangat dalam. Kami semua terberkati dengan pelajaran yang diberikan. Tuhan memberkati dengan limpah. Doa kami, Tuhan memberkati terus pendeta dengan lebih dahsyat lagi dan banyak jiwa yang dapat menerima berkat dari pelayanan yang pendeta berikan. Terus terang saya, keluarga kami termasuk yang mengikuti hampir setiap hari Pendeta Stephen Rantung dari zaman COVID sampai tadi pagi. Kami masih mengikuti sekolah sahabat yang dibawakan harian oleh Pendeta Stephen Rantung. Tuhan memberkati pendeta. Ini kami tidak dapat
memberikan yang lain selain sertifikat yang akan diserahkan secara virtual mungkin oleh Ketua Brian. Silakan Brian Kasenda. Baik, terima kasih Tante Erce, Sir. Atas nama jemaat kami ucapkan terima kasih sudah partisipasi bagi jemaat kami. Sudah lama nak ketemunya nak lama. Temunya di online, jadi kami dengan bangga dan rasa syukur memberikan sertifikat ini kepada Pendeta Stephen Rantung, PhD, atas pelayanan dan kontribusi sebagai pembicara dalam acara online Bible Study dengan topik Leah. Semoga firman yang dibagikan menjadi berkat dan menguatkan iman kita semua. Mewakili jemaat, ada tanda tangan Pendeta Jemaat, Pendeta Leonard Mamentu, dan juga Ketua Jemaat. Terima kasih banyak, Sir. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kita akan menutup baktian kita. Mari kita berdoa dan minta kesediaan Sir Stephen untuk membawakan doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih. Engkau telah memberikan satu kesempatan yang sangat indah pada kami semua untuk dapat pelajari firman-Mu, Tuhan. Untuk melihat kebesaran kasih-Mu yang begitu agung, yang telah menjadi bagian tokoh Alkitab yang telah kami pelajari pada saat ini, tokoh Leah. Tuhan, kami percaya itu tidak akan hanya terjadi kepada Leah, tapi Engkau bukanlah Allah yang memilih kasih. Engkau juga dapat mencintai kami, mengasihi kami, walaupun kami seringkali merasa atau berada dalam keadaan kami disisihkan, dikucilkan. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih adanya. Itu sebabnya, Tuhan, kami bersyukur kami dapat mempelajari tokoh ini, dan kiranya ini dapat terus menjadi perenungan bagi kami semua untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu tersebut, Tuhan. Betapa agungnya rancangan-rancangan-Mu. Bukan hanya pada Leah, seperti juga kami dalam tanya jawab pelajari tentang Yehuda. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Biarlah ini terus menjadi kekuatan yang menguatkan iman kami. Kami semakin terus bertumbuh. Hamba berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Taman Harapan di bawah pimpinan Pendeta Leonard Mamentu dan Ketua Saudara Brian. Tuhan, kami berdoa, Tuhan. Kiranya dalam kepemimpinan Pendeta Mamentu dan Ketua Kasenda, maka Tuhan akan selalu membawa umat-umat-Mu di Jemaat Taman Harapan semakin bertumbuh dalam iman, disiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dengan api iman yang terus menyala, yang tidak akan pernah padam. Biarlah acara-acara seperti yang dialami seperti pada saat ini, kami alami saat ini, akan terus membangkitkan iman tersebut, Tuhan. Membawa kami dalam perjalanan iman hingga kami tiba nantinya dalam kerajaan-Mu. Kiranya kasih Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menjadi bagian Anda semua, umat-umat Tuhan di Jemaat Taman Harapan. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. 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 Puji Tuhan. Sebelum kita meninggalkan ruang Zoom ini, ada pengumuman Bible Study kita pada minggu depan, tanggal 4 Agustus. Pembicara kita adalah Pendeta Dr. Stephen Salainti dengan judul Rahel. Jadi ada pembahasan khusus tentang Rahel. Terima kasih karena pada malam hari ini kita semua yang mengikuti Bible Study, tadi saya lihat sampai 51 partisipan ya. Banyak sekali, puji Tuhan. Semoga minggu depan akan lebih banyak lagi yang bisa partisipasi mendengarkan firman Tuhan. Baik, mungkin ada tambahan pada pengumuman dari Tante Herce atau Mem Pendeta? Atau Pendeta Mamentu? Sudah disampaikan diwakili oleh Ketua Brian ya. Ucapan terima kasih tadi. Terima kasih Pendeta Rantung atas firman-Nya dan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati.
Amin. Amin. Terima kasih. Tante Herce, apakah ada pengumuman? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih untuk Sir Stephen sekali lagi. Terima kasih untuk kehadiran kita semua partisipan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Amin. malam. Terima kasih. Saya permisi dulu semua. Tuhan berkati. Bye-bye. Berkati. Terima kasih banyak pendeta. Selamat malam. Tuhan berkati semua. Saya permisi dulu. Ya, Rantung. pendeta. Terima kasih untuk berkat yang sudah diberikan. Ya. Saya Pak. Baik. Sampai Terima kasih. jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak Resta sudah bergabung. Balik lagi ya 2 minggu depan. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya izin close ya. Iya. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Pendeta Leo, terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam Bu Rudi, Tuhan berkati. Pendeta, terima kasih, Tuhan berkati. Bu Darmani, Tuhan berkati. Ya, selamat malam Pendeta. Sehat-sehat. Sehat. Baik, selamat malam semuanya. Izin Ya. close. Oke. Terima kasih malam pendeta semuanya. Selamat malam. Selamat malam.